Ya halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara tips untuk mengecek mobil belakang saya Nissan March. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil Nissan March, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini dia videonya, cek di out. Oke teman-teman, jadi tips buat kalian yang lagi cari atau mau ngecek mobil Nissan March ya. Yang pertama tuh kita harus perhatiin kondisi fisiknya dulu ya. Karena mobil yang terawat tuh pasti dari bodinya tuh dirawat ya. Nih, kita puterin dulu. Ini kalau yang saya punya sih alhamdulillah terawat ya teman-teman. Nah, cara ngecek bodi terawat atau enggak ya kelihatan dari kualitas catnya, ada bekas tabrak atau tidak. Kita coba buka kap mesinnya di bawah sini ya. Nah, kita buka kap mesinnya dulu teman-teman. Nah, ini saya cantalin dulu ya. Oke, nah ini dia. Yang pertama kita cek bodi dulu. Lihat bagian apronnya. Ini ada nat-nat yang bekas tabrak nggak, atau bekas dibetulin atau enggak. Ini aman ya. Ini aman teman-teman. Terus di bagian tulangan juga ini harus dicek. Biasanya kalau bekas perbaikan, bekas las itu kelihatan banget, dia nggak akan rata ya si support radiator tulangan ini. Ini untuk bagian depan. Lalu dicek bagian mesinnya juga. Tapi sebelum ke mesin kita cek bagian belakangnya dulu teman-teman. Bagian belakang kita buka juga, kita cek. Nah, kita cek si bagian nat-natnya ini tuh, dia masih rapih. Dan ini karet belakang tuh kita buka ya. Tuh. Ini masih rapi juga, bukan bekas plaka ya, bekas tabrak. Ini kita cek juga. Atas kita cek juga. Aman ya. Dan biasanya kalau bekas laka kacanya nggak ori ya. Kalau ini original nih, ada Nissan. Nah biasanya kalau cek mobil tuh pada kelewat buat cek kaca-kacanya ya. Pastiin dia bawaan mobilnya nih. Kayak ini Nissan, ini Nissan juga. Yang depan sebelah sana kayaknya. Yang depan lihat nih, Nissan juga ya. Bahkan ini udah diinspeksi sama PT Nissan Motor Indonesia ya, service record nih teman-teman. Oke, lanjut ke bagian mesinnya nih. Bagian ruang mesin sebenarnya untuk mobil Nissan March ini gampang ya, mudah, karena dia memiliki mesin dengan 3 silinder 105 Nm dan 76 horsepower. Nah, ini si manifoldnya tuh kelihatan ya di sini. 1 2 3 dan koilnya ada 2. Yang satu tuh di bawah manifold ini harus dibuka kalau pengen kelihatan ya, teman-teman. Dan kita cek dipstick olinya. Dia bagaimana kondisinya nih, masih bening ya, bagus. Biasanya kalau misalnya dia berkerak atau gimana, lumpur, nah itu ciri-ciri pemakainya tuh jarang dirawat ya, alias ganti oli aja nggak diperhatikan teman-teman. Lalu yang kedua, di bagian ruang mesin kita cek bagian radiatornya, dia pakai coolant atau enggak. Biasanya kalau mobil terawat sih pasti pakai coolant ya, bukan pakai air biasa. Sayang banget kalau mobil tuh pakai air
biasa, air AC, air aqua, terserah lah. Sayang banget karena dari pabrikannya juga udah pakai radiator ya. Nah, kenapa ini radiator coolant warnanya hijau ataupun merah? Itu buat ciri kita kalau ada kebocoran nanti netes ke bawah ada warna hijau atau merah, berarti radiatornya bocor. Kalau ini aman teman-teman. Mesin juga ini kering ya. Oke, ini akinya aki kering. Biasanya tahun 2011 dia pakai 45 ampere ya, tapi ini pakai 35 ampere juga, masih ngangkat, aman. Ya, ruang mesin sih gampang sih ngeceknya ya, tadi dipstick oli, terus dibuka bagian ini. Waduh, keras banget, panas lagi. Pokoknya nanti teman-teman buka bagian tutup oli ini, dicek ke dalam, dibuka. Kalau misalnya dia ada lumpur, ada kerak, ya bisa sih diplasing, tapi sebaiknya cari yang benar-benar bersih aja teman-teman. Seperti itu. Ini tips buat ngecek ruang mesinnya. Nah, ini juga dia nggak ada rembes oli atau kebocoran, bisa dilihat dari seal headnya, ini aman ya, nggak ada rembesan oli. Kalau bisa sih teman-teman ngolong ya, ngolong ke bawah buat cek bagian bawahnya, dia ada remesan nggak nih. Kalau ini sih sejauh ini nggak ada netes apapun, kering semua, bahkan filter oli pun kering ya tuh, nggak ada kebocoran, aman banget. Ini mobil benar-benar sehat nih teman-teman. Oke, setelah kita cek ruang mesin, bagian kaki-kaki biasanya penyakit Nissan March itu di support karet ini ya, karena dia nggak pakai link stabil. Biasanya penyakitnya geletuk-geletuk nik tuh dari sini nih, shock supportnya kanan kiri harus dicek ya. Tapi kalau ini aman teman-teman. Ruang mesin udah, kaki-kaki juga ini penyakitnya itu ya. Terus ini tuh dicek karena si lower armnya kadang-kadang kena ya. Nah, bagian dalamnya juga ini kaki-kaki kita bisa cek buat dipegang karet-karet boot ini. Kalau misalnya dia sobek ataupun gimana, baiknya langsung diganti ya. Kalau ini masih bagus, karena dia nanti ngaruh ke suara-suara yang kurang enak lah kalau kita jalan. Kaki-kaki gampang sih untuk perawatan si Nissan March ini, nggak susah, padahal mereknya Nissan, katanya mesinnya suka ngelitik ya. Tapi kalau March tuh aman teman-teman. Biasanya ngelitik tuh dia si Livina. Kalau ini Nissan March tuh mesin kodenya 12 HDE apa gitu, lupa. Kalau yang Livina tuh dia kodenya 15. Jadi secara mesin tuh beda, nggak ngelitik. Nah, ini untuk interiornya. Kita lihat, kita masuk ke dalam, kita cobain AC-nya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya kita cobain kelistrikannya, power window-nya apakah dia berfungsi normal semua. Kita cek tipnya, AC-nya. Kalau kaki-kaki bisa sekalian test drive. Kita cobain nyalain dulu. Oke. Ini kita yang pertama cobain power window ya. Ini Nissan March ini dia power window yang supirnya bisa auto up dan auto down. Kita cobain ya. Nih, auto down dulu, kita pijit sekali ke bawah, dia otomatis. Kita pijit ke atas. Oke, ini berfungsi normal ya autonya. Lalu untuk sebelah kiri, belakang kanan ini normal ya. Itu basic sih, harusnya teman-teman paham lah untuk ngecek power window. Lalu kita cobain AC-nya. Nah, AC-nya kita cobain aja. Dia kalau misalnya emang beneran dingin, nggak perlu membutuhkan waktu yang lama ya. Biasanya dinyalain sampai benar-benar dingin tuh cukup
kurang dari 1 menit ya, 15 atau 20 detik juga dia udah dingin. Kecuali cuacanya kayak gini ya, panas, dia emang butuh waktu buat penyesuaian suhu di dalam. Karena ada panas di dalam, kita harus keluarin panasnya keluar dulu teman-teman. Ini AC dingin ya, aman. Terus cara cek AC juga di bagian depan, kita dengerin dia suara kompresornya berisik nggak. Nah ini dia, aman sih sebenarnya. Kalau di dalam juga udah bisa kedengaran teman-teman, nggak usah dibuka kap mesin lagi, udah kedengaran. Kalau kompresor bermasalah dia ngorok ya. Nah biasanya si Nissan March ini nggak ada permasalahan di bagian AC, jadi awet banget lah. Ini kisi AC nya semuanya jalan, bahkan heaternya kita harus coba karena dia ada fitur heater. Kita cobain heaternya. Anget teman-teman, ini masih berjalan normal. Karena Nissan March emang terkenal perangkat AC-nya tuh awet dan jarang bermasalah ya. Oke, kita matiin. Tipnya ini tinggal dipijit seperti ini aja. Oke. Speakernya tuh dia bentuknya di ini ya, kayak Pac-Man tuh. Oke. Kanan kiri belakang. Setir juga kalau misalnya EPS atau power steeringnya nyala, dia pasti nyala. Kalau ini aman ya kelistrikan. Kita cek untuk mirror elektriknya normal, yang sebelah kiri. Oke, normal ya. Nah gitu teman-teman, mungkin sedikit tips buat cek mobil dari Nissan March. Jangan lupa kita cek juga sih bagian engsel-engselnya, karena engsel ini penting buat teman-teman nahan pintu kalau terbuka, jadi nggak gampang nutup ya. Nih, ini lengkap semua ya, dan nggak ada bekas tabrak. Yang terakhir, ngecek untuk mobil ini pastikan surat-suratnya sama teman-teman ya. Oke, yang terakhir yang kalian harus cek tuh surat-suratnya, karena surat-surat itu yang paling penting. Dia nomor rangka, nomor mesin harus sama dengan BPKB, STNK, dan yang paling penting faktur. Karena faktur tuh nggak bisa dibuat ya, nggak bisa dibuat sembarangan, harus ke Samsat lagi. Kalaupun hilang itu harus dicek dengan mobil-mobilnya. Sebenarnya faktur nggak terlalu penting teman-teman, cuma buat untuk keabsahan mobil aja, karena bisa digadaikan BPKB-nya ya, jadi cair duit gitu. Atau kita proses leasing. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sedang cari mobil terutama Nissan March, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat ya. Oke Sobat Eka TV, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita bahas kelemahan dan kelebihan si Nissan March ini. Sampai jumpa, salam Eka TV.